entrepreneurs, and yes, another history maker. These successful alumni were trained in a healthy learning environment that was equipped with various supporting facilities. From vocation to marine technology, all faculties and departments of ITS were formed to be the best place to learn science, technology, and design. 8 faculties and 1 interdisciplinary school. Scientix, Faculty of Science and Data Analytics. MARTech, Faculty of Marine Technology. INSYS, Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering. Electix, Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology. CivPlan, Faculty of Civil, Planning, and Geoengineering. CreaBiz, Faculty of Creative Design and Digital Business. Medix, Faculty of Medicine and Health. Vocation, Faculty of Vocational. And Interdisciplinary School of Management and Technology. Recognized as one of the top best-ranked institutes doesn't mean the finish line for ITS. To gain greater international recognition, ITS launched International Undergraduate Program. Students can get wider international exposure through 20 study programs they can apply. The chances are also open for professors from all over the world to teach and conduct research at ITS. These opportunities have made international joint research and other international activities successfully performed. Like IUP, students and lecturers from other programs have also contributed to the ITS achievements. Numerous appreciations earned exemplify Institute's excellent performance. But technology and academic excellence is not the only goal of the Institute. Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society. Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pelatihan Adobe pada pagi hari ini. Mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti lagu Himne ITS. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia. Informasi dari Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materku yang ku cinta, ibu yang memberi Teresa, tak membara semangatmu, cita-citamu tak kendur. 10 November 45 mendorong berjiwa ibu, melangkah kepada tujuan dengan tekadmu yang teguh. Membina bangsa atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 landasan juangmu. Materku yang ku cinta, ibu yang memberi Teresa, banggalah kokoh kepemimpinanmu membina putra-putrimu. Menuntut teknologi yang canggih, berbudi agung dan cerdas, menuju kesejahteraan bangsa dan umat manusia.
Oke, adapun rangkaian acara pada pagi hari ini adalah yang pertama sambutan dari Kepala Subdit LTSI ITC DPTSI dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan ditutup dengan sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, mari kita membuka acara dengan sambutan Kepala Sub LTSI ITC bersama Bapak Reza Fuad Ram- Ramadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Mas Amsal. Ini kedengeran ya suara saya? Suara saya kedengeran ya Mas Kedengeran, Amsal? Pak. Kedengeran. Oh, nggih, nggih Prof, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman dosen dan juga tenaga kependidikan ITS nih. Selamat datang di rangkaian seri dari pelatihan produknya Adobe ya. Jadi ini kalau nggak salah tahun keempat kita mengadakan pelatihan seperti ini dan apa namanya eh, dengan perkembangan teknologi yang sekarang diharapkan nanti Bapak Ibu semua juga bisa memanfaatkan produk-produk Adobe yang sudah kita langgan yang di ETS ya. Ada Adobe Creative Cloud yang sudah kita langgan sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk lebih baik lagi gitu nih untuk kebutuhan sehari-hari terutama. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Teknologika Utama ya. Di sini ada Pak Adriel ya, sorry, mohon maaf, dan juga Pak Nova sebagai bagian dari PT Teknologika yang akan memaparkan materi ya. Sepertinya materinya akan dipaparkan oleh Pak Adriel ya. Dan hari ini materinya adalah Adobe Premiere Rush dan ini cukup berguna sekali. Saya sering menggunakan ini untuk mengedit nih, mengedit video terutama dan sangat baik sekali terutama ketika kita disuruh mengedit video yang time-nya limited gitu ya. Jadi misalkan harus 10 menit, harus sekian menit gitu. Nah, itu mungkin sangat berguna sekali dan juga ada juga normalisasi dan lain-lain. Nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Adriel gitu untuk tekniknya dan saya rasa ini sangat berguna dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dosen dan juga teman-teman teknik. Tanpa berpanjang kata, nggih, mungkin itu saja dari saya dan selamat apa namanya menerima materi dari pemateri ya Pak Adriel dan mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Reza Fuad Ramadi untuk sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu materi tentang Adobe Rush bersama Bapak Adriel Putrawinanta dari PT Teknologika Utama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebentar saya share screen dulu ya layar. Oke. Ya, udah terlihat belum ya layarnya? Apa? Sudah terlihat belum ya layarnya? Ya, Pak. Sudah, Udah ya? sudah terlihat, Pak. 10 Oktober kalau nggak salah. Oke. Sebentar, maaf, ini di tempat saya koneksinya kayaknya agak berat, jadi saya belum bisa nyanyiin video. Mungkin saya coba dulu ya, Teh, kalau agak nge-lag, eh, nanti saya matikan aja videonya. Sebentar, saya start. Oke, udah terlihat belum ya? Oke. Ya, jadi selamat pagi Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Saya Adriel dari PT Teknologika Utama akan membawakan materi ya dan demo sedikit nanti tentang Adobe Premiere Rush. Jadi mungkin ada yang sudah pernah mendengar Premiere gitu ya, yang sudah sering edit video, mungkin tahu Premiere Pro gitu dari Adobe. Nah, sebetulnya kalau dari Adobe itu aplikasi video editing itu ada dua, yaitu ada tiga sebetulnya. Ada After Effects, Premiere Pro, dan Premiere Rush ini. Itu seperti itu. Di mana Adobe Premiere Rush ini adalah aplikasi yang didesain untuk editing secara lebih simpel. Jadi memang bagi yang kakak-kakak atau bapak ibu yang ingin edit video singkat untuk diupload ke media sosial contohnya, atau memang yang
atau yang memang ingin edit secara simple dan tidak perlu special effect atau yang editing yang lebih advance, itu dapat menggunakan Adobe Premiere Rush ini. Karena Adobe Premiere Rush ini juga memakan resource yang lebih enteng dibandingkan Adobe Premiere Pro atau After Effects seperti itu. Dan kelebihan lainnya Adobe Premiere Rush ini, dia tersedia ya di berbagai platform. Jadi tidak hanya di desktop atau laptop saja, tapi juga tersedia untuk di tablet atau di handphone. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian ingin editing sambil traveling nih, misalkan lagi berpergian atau lagi tidak di depan komputer atau tidak di depan laptop, tapi ingin mengedit video untuk dipost ke media sosial gitu contohnya, itu bisa menggunakan Adobe Premiere Rush ini seperti itu. Nah, di mana Adobe Premiere Rush sendiri tadi juga sebelum sudah saya sebut, dia memiliki beberapa perbedaan ya dari Premiere Pro, nanti akan saya tunjukkan. Tapi yang paling utama itu yaitu Premiere Rush itu memang ditujukan untuk user yang lebih beginner level, yang memang ingin mencari tampilan UI yang lebih simple seperti itu. Di mana Premiere Rush ini juga nanti kalau saya tunjukkan, nanti akan terlihat sangat berbeda ya UI-nya. Jadi nanti mungkin kalau saya jelaskan langsung seperti ini, kayak jelasin, oh ini lebih simple, itu lebih rumit, itu mungkin belum dapat gambaran gitu ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan langsung UI tampilan perbedaan Premiere Rush dan Premiere Pro seperti itu. Nah, untuk sebelum mulai demo, saya tunjukkan secara singkat. Nah, ini tampilan Premiere Rush sebelum saya mulai demo ya. Jadi kalau misalkan yang sudah pernah memegang atau menggunakan aplikasi Premiere Pro atau After Effects sebelumnya, pasti kalau melihat tampilan Premiere Rush yang ada di layar sekarang ini, itu pasti beda beda banget gitu. Karena lebih simple, lebih sleek dan lebih tidak cluttered atau tidak berantakan gitu UI-nya seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung aja mulai ke bagian demo. Di sini saya sudah launch Premiere Rush-nya di sini. Tapi mungkin sebelum itu saya tunjukkan dulu terlebih dahulu Premiere Pro tadi, mungkin yang eh, ingin mengetahui bedanya seperti apa sih, atau yang belum pernah sama sekali nih menggunakan Premiere Pro atau Premiere Rush seperti itu ya. Jadi saya launch terlebih dahulu. Di sini Premiere Pro-nya, kita nunggu sebentar. Oke. Nah, sambil menunggu Premiere Pro-nya launch, nah kita di sini kalau misalkan pertama kali kita buka uh, Adobe Premiere Rush ya, itu kita akan ditampilkan tampilan seperti ini yang sudah di layar. Jadi kita ada bisa create new project, kita juga bisa melihat di bagian tengah ini apa project-project apa saja yang sudah kita buat. Seperti contohnya saya sudah membuat sebentar. Jadi contohnya di sini saya sudah membuat timeline project gitu ya, namanya demo. Tapi nanti misalkan saya create new lagi, nanti akan muncul di sebelah-sebelahnya seperti itu. Jadi kita misalkan memulai project baru, kita bisa langsung create new project saja. Nah, di sini kita bisa langsung uh, browse nih. Halo? Suara saya terdengar nggak ya? Sebentar. Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Benar, ya. Ya, sorry. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan kita tadi klik uh, create new project di sini, nah kita bisa browse apa, klip-klip video atau image yang akan kita gunakan untuk project tersebut. Nah, misalkan di sini saya sudah simpan di satu folder gini ya, serangkaian video dan foto yang akan kita gunakan untuk demo ini. Saya ke sana. Lalu untuk project name-nya kita bisa berikan di bawah ini, kita tulis misalkan untuk kali ini saya akan menggunakan namanya demo TS seperti itu. Nah, jika sudah kita bisa select satu atau multiple clips yang akan kita gunakan dalam project kita. Nah, tenang saja misalkan kita belum select semua, nanti kita bisa tambahkan berikutnya. Jadi misalkan saya untuk permulaan ini saya select dua klip ini terlebih dahulu, lalu saya create. Nah, dia akan preparing sebentar, loading, nanti dia akan muncul langsung di timeline dua seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tampilan ini lebih simple, di mana kita lihat timeline-nya di bawah, lalu misalkan kita jika ingin uh,
menunjukkan tools-tools editingnya, kita bisa lihat di bagian kanan ini. Di menu bar kanan itu ada contohnya misalkan untuk add graphics atau text seperti itu. Lalu kita bisa melihat adanya tools color grading, tools speed, atau jika kita ingin memanipulasi kecepatan klipnya. Lalu kita juga bisa melihat transition di sini, seperti contohnya dissolve, push up, push down, push left, dan sebagainya seperti itu. Lalu juga kita juga bisa ada settingan crop dan rotate. Nanti akan saya tunjukkan, dan juga settingan audio. Jadi misalkan kita ingin menambahkan audio clip atau kita ingin membesar kecilkan suaranya, itu semua bisa dilakukan di toolbar kanan ini seperti itu. Nah, dibandingkan dengan Premiere Pro, di mana jika saya buka Premiere Pro tadi terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba contoh, saya buka satu file. Nah, di mana seperti ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini contoh klip yang project yang pernah saya buat di Premiere Pro. Bapak Ibu bisa melihat tampilan UI-nya sangat beda ya. Kalau Premiere Pro itu dia lebih clutter, dia lebih advance gitu ya, memang ditujukan untuk mungkin yang sering menggunakan komputer multiple monitor seperti itu. Memang lebih ditujukan untuk yang editing lebih advance. Jadi mungkin bagi yang belum pernah mengedit video atau belum pernah menggunakan Premiere Adobe sebelumnya, itu pasti akan merasa ini overwhelming gitu, karena mungkin tidak tahu button placement-nya di mana, atau tidak tahu fungsi-fungsinya karena terlalu rumit seperti itu. Nah, di mana dibandingkan dengan Premiere Rush yang lebih clean, lebih user friendly, dan lebih cocok untuk pemula seperti itu. Dan otomatis karena dia lebih simple dan ditujukan untuk editing untuk editing beginner, maka proses editingnya pun di Premiere Rush ini akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Premiere Pro seperti itu. Mungkin kita bisa langsung mulai saja ke settingan ke demonya ya. Di sini kita bisa lihat timelinenya di bawah. Bisa ada video-video yang tadi sudah kita import. Misalkan kita merasa videonya ada yang kurang, kita bisa import lagi dengan cara klik add media di bagian kiri atas, kita plus. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa tambahkan apakah itu file klip voice over atau audio, lalu kita bisa tambahkan file video juga, graphics atau teks atau aset gambar. Misalkan kita memiliki hal tersebut yang kita ingin tambahkan ke dalam projectnya. Lalu di sini juga kita bisa tambahkan audio seperti itu. Nah, untuk itu mungkin saya tambahkan satu lagi klip, saya tunjukkan. Kita bisa klik Your Media di sini. Nah, itu kita bisa browse foldernya, atau mungkin karena saya sudah jadikan semua satu folder di sini, saya tinggal tambahkan saja file media yang terdapat pada folder tersebut seperti itu. Saya tambahkan baru, mungkin yang ini saya add saja. Nah, dia akan otomatis menambahkan di apa timeline kita tadi, timeline mark kita tadi seperti itu. Atau mungkin jika kita undo, kita juga bisa drag and drop media tersebut. Jadi kita tinggal drag saja, lalu kita tinggal drop di lokasi timeline yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini untuk kontrol timeline-nya sendiri atau kontrol medianya sendiri, kita juga bisa tinggal, misalkan kita ingin memperpendek klip tersebut gitu ya. Mungkin seperti contohnya klip yang pertama ini itu berdurasi 9 detik, sekitar 15 detik, tapi mungkin kita ingin pendekkan, saya ingin membuang bagian belakang ini misalkan seperti itu, karena tidak diperlukan. Kita bisa tinggal geser saja, itu akan misalkan kita pendekkan menjadi 10 detik klipnya. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita klik settings atau kita change duration sebagainya. Kita tinggal langsung menggunakan mouse kita drag timeline-nya itu, atau kita drag video klipnya ke kiri untuk memperpendek duration-nya, atau ke kanan untuk memperpanjang duration videonya. Seperti itu. Lalu juga kita bisa memotong klip tersebut. Misalkan kita ingin
Oh, mungkin dari detik ke-5 sampai ke-10 saya ingin gunakan di ujung project gitu atau di ujung video. Kita bisa menggunakan trim ini. Jadi sehingga dia akan terpisah menjadi dua video file, dua yang terpisah seperti itu ya, dua media terpisah. Lalu kita tinggal drag and drop dan kita drop ke ujung video atau ke lokasi yang kita inginkan seperti itu. Jadi mungkin yang sudah pernah menggunakan kayak contohnya mungkin iMovie atau uh, CapCut gitu ya mungkin uh, familiar dengan Premiere Rush ini karena memang sangat user friendly dan sangat beginner friendly seperti itu. Lalu juga kita juga misalkan ingin stack video di atas video lain gitu. Misalkan saya ingin yang klip orang naik sepeda ini saya taruh di atasnya gitu ya. Sebagai kayak picture in picture atau video yang tertumpuk di atasnya itu kita bisa langsung drag ke atasnya. Nah, seperti ini. Nah, itu akan menjadi layer baru seperti itu. Di mana kalau misalkan kita pendekkan misalkan seperti ini, lalu saya resize videonya mungkin sebentar. Nah, terus saya resize videonya seperti ini, saya tinggal kecilkan saja. Nah, seperti itu. Misalkan saya ingin membuat project di mana ada video lain yang muncul eh, di atas video utama kita gitu ya, misalkan. Nah, kita bisa membuatnya dengan cara tinggal menumpuknya di atas video tersebut. Nah, lalu kita tinggal kecilkan seperti ini. Nanti akan muncul jika kita play, dia akan muncul seperti itu. Jadi dia mungkin jika yang sudah ada yang menggunakan aplikasi Adobe lainnya, ini sangat mirip dengan layering seperti di Photoshop atau di Illustrator seperti itu. Memang dia ada layer base-nya juga. Jadi tinggal kita tumpukan di atas uh, media lainnya untuk uh, untuk mengatur ordernya seperti itu. Jadi misalkan contoh kita ingin menambahkan lagi di atas uh, video kecil ini, kita bisa langsung tambahkan lagi layer baru di atasnya dan seterusnya seperti itu. Lalu kita juga bisa delete, misalkan oh ini ada yang salah atau saya tidak lagi membutuhkan uh, klip yang ini gitu. Kita bisa langsung membuang dengan cara klik backspace di keyboard atau di bawah kiri sini ada yang namanya uh, lambang tong sampah ini delete, kita tinggal langsung klik delete saja seperti itu. Simple. Lalu juga mungkin yang sering mengedit untuk media sosial, biasanya kan kalau kita cek di video YouTube Short atau TikTok itu kan dia bisa video looping gitu ya. Lalu kita ingin melihat previewnya secara looping gimana. Kita bisa klik di bagian preview media ini di bawah kanan ada tulisannya namanya loop playback. Nah, jika kita klik loop playback ini, nanti dia akan otomatis ketika kita play, dia akan otomatis ngeloop videonya ke awal lagi setelah selesai. Jadi jika yang sering mengedit untuk tadi YouTube Short atau Instagram Story atau apapun yang memang betul diulang-ulang, bisa langsung mempreview dengan cara mengeloop playback di sini seperti itu. Lalu jika kita misalkan ingin mengubah aspek ratio video kita, jadi dari vertikal menjadi horizontal atau kebalikannya, kita bisa langsung klik di sebelah kanan ini ada namanya Change Sequence Aspect Ratio. Kemudian jika kita klik, nah kita bisa lihat di sini ada pilihannya ada 16:9, 4:5, 1:1, atau misalkan kita ingin vertikal, kita bisa pilih yang 9:16 seperti ini. Dimana tentu kalau misalkan videonya aspek ratio-nya horizontal, kita ubah menjadi vertikal, tentu akan ada cropping ya, atau ada yang terpotong sedikit seperti ini. Tapi jika misalkan kita ingin resize videonya, itu masih bisa kita lakukan. Jadi misalkan kita ingin, kita fit aja video horizontal ke aspek ratio vertikal, jadi ada black bar atas bawah gitu misalkan, atau ada elemen grafis lain di atas atau di bawah, kita bisa langsung saja resize videonya dengan cara klik di previewnya. Misalkan saya ingin resize video klip yang ini, saya tinggal klik aja di bagian tengah sini, nanti akan muncul transform control-nya. Nah, itu bisa kita besar kecilkan. Seperti ini contohnya. Seperti itu, misalkan contohnya. Sama seperti tadi, jika saya undo, misalkan saya ingin, oh ini video terlalu besar, misalkan saya ingin kecilkan sedikit, saya bisa
Silakan juga seperti itu. Jadi misalkan eh, di bagian atas atau kanan kiri Jadi melakukan cheating. kita ingin menambahkan misalkan elemen grafis lain atau misalkan contohnya kita ingin masukkan logo, tulisan atau apapun, kita bisa tambahkan di space-space yang kosong ini. Seperti itu. Lalu kita mulai masuk ke toolbar. Eh, di bagian kanan kita bisa lihat ada namanya add graphic. Nah, misalkan di sini kita ingin menambahkan title contohnya. Nah, kita bisa tambahkan di bagian add graphic ini. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa title atau transition atau overlay yang disediakan default ya oleh Premiere Rush. Nah, kita bisa lihat nih, ini ada beberapa banyak ya pilihannya untuk default. Jadi kita lihat aja di sebelah. Contohnya misalkan saya klik title. Nah, di sini ada banyak pilihan nih title mau seperti apa. Misalkan mau tulisan quote secara besar atau misalkan dia ada uh, frame vignette kita contohnya atau apapun. Nah, itu kita bisa pilih seperti itu. Nah, ini juga perbedaan besar ya dibandingkan dengan Premiere Pro tadi atau After Effects. Jika misalkan di Premiere Pro atau di After Effects untuk mendapatkan namanya eh, title seperti ini kita harus membuatnya sendiri atau uh, mendownloadnya dulu dari internet motion video template gitu ya. Yang biasanya berat seperti itu. Sementara kalau di Adobe Premiere Rush ini sudah disediakan langsung oleh Adobe-nya di sini. Jadi memang sangat praktis dan jika kita ingin mengedit secara cepat, kita bisa tinggal memilihnya dari pilihan yang sudah disediakan seperti itu. Seperti contohnya misalkan saya ingin menambahkan title di depan seperti ini, misalkan saya add, nah seperti itu. Dia akan loading sebentar. Nah, terus kita juga sama seperti sebelumnya kita bisa drag slidernya ini untuk melihat untuk mengganti durationnya. Nah, seperti itu misalkan. Lalu di bagian kanan ini kita bisa ganti fontnya ya. Eh, Misalkan kita ingin ganti fontnya menjadi Calibri contohnya atau apapun, mungkin saya biarkan default saja. Lalu tulisannya kita ganti misalkan menjadi demo. Ya, lalu ininya juga saya ganti seperti itu. Ya, jadi kita tinggal play saja. Ya, dia otomatis akan mengikuti settingan yang sudah kita atur tadi. Jadi kalau misalkan di Premiere Pro atau di After Effects kita harus mendownload motion graphic template terpisah, kalau di Adobe Premiere ini sudah disediakan dan bisa kita gunakan dan bahkan tidak seberat kalau misalkan kita download dari internet dan kita gunakan di Premiere Pro. Mungkin kalau yang sudah pernah mencoba eh, dulu download motion graphic template gitu ya untuk kita gunakan di After Effects atau di Premiere Pro mungkin pernah menjumpai di mana motion graphic template itu sangat berat dan sangat memakan resource untuk digunakan gitu. Jadi proses ngeditnya pun jadinya nge-lag atau jadi bahkan nge-hang atau nge-freeze gitu. Sementara kalau di Premiere Rush ini sudah disediakan langsung oleh Adobe bisa kita gunakan dan ini resource-nya tidak memakan resource seberat jika kita menggunakan Premiere Pro tadi. Kita bisa ubah font color-nya, kita bisa ubah di sini misalkan kita lihat shadow opacity-nya, shadow blur atau apapun dari template ini bisa kita langsung setting di sini seperti itu. Atau bahkan misalkan kita salah nih saya ingin ganti motion graphic tulisannya, animasi tulisannya tadi saya kurang suka gitu misalkan. Ya kita tinggal browse ulang lagi motion graphic template dan sangat banyak yang sudah disediakan oleh Adobe di dalam Adobe Premiere Rush ini. Seperti itu. Jadi ini seperti contohnya ini baru di bagian title saja sudah ada puluhan, kita bisa scroll ke bawah seperti ini. Lalu tadi di bagian transition graphics juga ada banyak. Jadi misalkan kita ingin antara klip ini dan klip ini ada transitionnya, kita bisa langsung tambahkan saja.
Ini kita misalkan contohnya, ya biarkan loading sebentar. Nah, jadi jika kita play, bentar, saya urutkan sedikit. Ya, jadi misalkan kita ingin dari apa klip satu ke klip lainnya ada kayak transitioning title gitu, ada tulisan yang ada animasinya untuk transisi, kita bisa menggunakan juga eh, motion graphic template yang sudah disediakan ini seperti itu. Dia juga berbagai banyak pilihan, ada banyak, bisa nanti mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak bisa langsung dicoba jika sudah memiliki atau sudah mendownload Adobe Premiere Rush bisa langsung dicoba saja. Sama seperti juga di bagian overlay tadi, misalkan kita ingin menambahkan frame gitu, contohnya misalkan di klip yang ini saya ingin menambahkan frame seperti contohnya kayak Polaroid effect gitu, saya juga bisa tambahkan di sini misalkan saya tambahkan sini. Dia akan loading sebentar juga sama. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat nanti akan muncul frame-nya atau misalkan kita ingin menambahkan efek kayak contohnya POV dari kamera gitu misalkan kita juga bisa tambahkan, dia sudah disediakan juga oleh Adobe. Jadi contohnya ini akan loading sebentar. Nah, oke, seperti itu. Jadi misalkan kita play. Nah, seperti itu. Jadi kayak contohnya kita lagi melihat dari sudut pandang kamera seperti itu. Sama kita bisa drag slidernya untuk mengatur durasinya. Nah, kita juga misalkan kita mau memindahkan penempatannya, kita tinggal drag saja seperti layaknya itu klip video seperti itu. Misalkan saya play. Nah, seperti contohnya kayak kita melihat dari viewfinder kamera seperti itu. Ya, ini adalah motion graphic template yang sudah disediakan oleh Adobe-nya. Lalu kita lanjut ke toolbar berikutnya yaitu ada yang namanya effects. Nah, di sini efek ini berbeda tadi kalau dari motion graphic template itu efek dan transisinya sudah disediakan oleh Adobe ya kayak templatean gitu. Kalau ini ya di bagian efek ini kita bisa mengaturnya secara manual gitu. Contoh apabila misalkan kita ingin dari satu klip video ke klip video lainnya ada efek transisinya, misalkan cross dissolve gitu. Contohnya, kita bisa langsung tambahkan saja, kita tambahkan ke sela-sela antara dua klip ini, lalu kita bisa atur durasinya, apakah kita mau transisinya secara cepat atau misalkan setengah detik terlalu cepat, oke kita ganti jadi 1 detik, kita tinggal ganti saja 1 second seperti itu. Lalu kita misalkan kita play, dia akan ada durasinya, akan ada transisinya seperti itu. Sama juga dengan transisi lainnya, ini tadi transition, lalu kita juga ada pan and zoom. Nah, pan and zoom kita bisa klik. Oke, sebentar. Oke, zoom go to end. Oke, mungkin kita belum bisa pakai di sini. Oh, kita pakai di sini saja. Nah, kita juga ada mungkin di sini klipnya belum kurang cocok. Jadi, tapi kalau misalkan kita punya klip yang tracking gitu, nah itu kita juga bisa auto reframe menggunakan motion tracking gitu ya. Jadi walaupun aplikasinya sangat simple Premiere Rush ini, tapi dia juga menyediakan fitur yang uh, cukup advance ya sebetulnya seperti Yo, motion tracking ini seperti itu. Dan tapi biasanya motion tracking ini sih biasanya digunakan untuk ya seperti itu mungkin kalau kita lihat karena saya tidak ada klipnya, tapi kalau kita lihat aja mungkin kita ganti dulu klipnya ke aspect ratio besar. Nah, auto reframe, nah itu kita bisa auto reframe, motion tracking default misalkan, lalu kita tinggal lihat.
Nah, seperti itu dia kayak ada trackingnya. Mungkin kalau misalkan saya matikan auto reframe-nya tadi, kita bisa lihat perbedaannya. Bentar. Nah, ini kalau tidak memakai auto reframe, kalau kita menggunakan auto reframe, nah dia akan stay di posisinya seperti itu. Kita lihat, dia akan auto nge-frame ke pengemudi sepeda tadi, seperti itu. Sementara kalau misalkan kita matikan auto reframe-nya, dia sudah ngikutin apa klip aslinya seperti itu. Sama seperti mungkin kita coba gunakan klip lain, auto reframe. Nah, motion tracking default. Kita preview saja dulu. Ya, dia lebih mengikuti pengemudi sepedanya seperti itu. Kalau tadi sementara kalau defaultnya ini default, dia kayak dia terus panning ke kiri, jadi pengemudi sepedanya hanya kelihatan sebentar gitu ya tadi. Sementara kalau kita menggunakan auto reframe tadi, nah, dia otomatis lebih men-tracking ke subjeknya yaitu ke pengemudi sepedanya. Play aja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk yang ingin menggunakan motion tracking untuk nge-track subjeknya dengan lebih baik, itu bisa menggunakan auto reframe ini seperti itu. Jadi sudah disediakan ya oleh Adobe Premiere Rush ini, dan kalau misalkan nanti ada yang mau coba-coba, ini semua klip saya download langsung dari websitenya Adobe Premiere Rush. Jika atau nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau mencoba-coba ikutan, saya bisa kasih linknya untuk video-video ini. Lalu setelah bagian efek, tadi kita sudah bicara soal transisi, soal auto reframe. Berikutnya ada yang namanya color grading. Tuh, mungkin untuk color grading ini saya akan memasukkan klip baru. Nah, di mana di sini saya ada klip sama dari Adobe Stock juga. Ada klip yang sangat warnanya tuh sangat itu ya, sangat dull gitu, atau sangat kurang warnanya. Nah, kalau kita lihat di sini uh, warnanya sangat itu ya, sangat kayak kurang warna gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengedit warnanya dan kita jadikan klip yang lebih vibrant atau yang lebih lebih sesuai dan sesuai lah dan lebih cocok untuk dipakai di project kita gitu ya. Jadi misalkan di sini yang sering shoot video kayak contohnya shoot video log atau video dengan flat profile di kameranya, itu bagaimana caranya kita menggunakan footage tersebut sehingga lebih cocok dan lebih enak dilihat di media sosial gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya color profile atau color preset. Jadi kalau yang sering menggunakan Lightroom atau menggunakan aplikasi editing foto lainnya, ini sama, kita bisa langsung mengapply color preset yang sudah disediakan oleh Adobe. Seperti itu. Di sini pilihannya ada banyak, seperti contohnya kalau kita lihat di bagian kanan, dia ada uh, bleach gitu contohnya, atau lebih cinematic, yang ingin shadows-nya lebih uh, strong gitu, atau mau yang lebih menunjukkan magenta tone seperti itu. Black and white itu juga ada. Atau mungkin kalau misalkan Bapak Ibu atau kakak sekalian ingin mengaturnya lebih manual nih, atau tidak suka menggunakan preset, itu bisa di atas bagian atas ini tinggal klik ke bagian edit. Jadi kita tinggal klik none dulu, di bagian klik edit. Nah, di sini kita bisa langsung atur uh, exposure-nya, contrast-nya, highlight-nya secara manual gitu. Jadi misalkan kita atur, oh ini kita merasa videonya terlalu gelap, kita bisa drag exposure slider-nya. Lalu kita bisa tambahkan kontras, kita bisa tambahkan vibrance, jadi videonya lebih berwarna. Sama dengan saturation, kita bisa tambahkan bagian saturation-nya. Highlight, shadow, semua itu kayak mengedit foto, kita bisa atur dan kita apply ke klip yang kita gunakan ini. Seperti itu.
Lalu jika kita klik bagian bawah Advance, nah di sini kita bisa lihat pengaturan tambahan nih. Ada namanya faded film, sharpening, atau vignette seperti itu. Jadi misalkan kita ingin menambahkan efek seperti kamera film lama gitu, kita bisa tambahkan efek faded film sedikit. Seperti contohnya kayak klip yang lebih faded gitu, atau dari kamera yang jadul gitu. Lalu kita juga bisa menambahkan sharpening jika misalkan kita merasa videonya agak ngeblur dikit, kurang tajam, kita bisa tambahkan efek sharpening pada klip tersebut. Lalu juga vignette, misalkan kita ingin videonya ada seperti kayak efek hitam di cornernya gitu, kita bisa tambahkan vignette. Jadi lebih gelap di corner, sama dengan feather pengaturannya kita bisa atur seberapa uh, kontrasnya itu ya, vignette-nya. Kita bisa atur. Ini misalkan. Nah, setelah kita atur edit exposure, contrast, dan highlight segala macam itu, kita juga masih bisa balik lagi ke bagian preset dan kita edit dan kita tambahkan sesuai preset yang ada gitu ya. Misalkan mono warm. Kalau kita lihat ini tadi, nah otomatis kalau kita menggunakan preset, edit kita tadi akan ter-override. Tapi kalau misalkan kita mau menambahkan, misalkan kita sudah edit exposure, contrast, dan lain sebagainya ini, lalu kita ingin meng-save ini sebagai preset kita sendiri gitu, untuk kita gunakan di lain waktu. Kita bisa tinggal di bagian klik titik 3 ini, create preset. Nah, kita tinggal namakan presetnya, misalkan cinematic custom, misalkan. Kita save. Nah, jika kita sudah save, nanti dia akan tersedia di bagian paling bawah di your preset ini. Sehingga untuk kita apply ke klip lain, tinggal single klik sekali. Nah, dia langsung meng-apply preset yang sudah kita create sebelumnya. Jadi untuk next time apa Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian ingin mengedit secara cepat, kita udah punya look-nya nih, look yang sesuai kita banget gitu. Kita udah pernah setting sebelumnya, create preset aja. Nanti tinggal next time edit atau untuk klip-klip berikutnya tinggal satu klik selesai seperti itu. Jadi tidak perlu berulang-ulang kembali ke bagian edit, kita drag manual seperti itu. Itu tidak perlu. Atau misalkan seperti ini nih, misalkan kita sudah create preset, tapi kita merasa, ini terlalu strong efeknya, tapi kita ingin looknya seperti ini, kita bisa kurangin intensitasnya. Di bagian bawah kita bisa kurangin, misalkan tadi intensitas defaultnya pasti 100, kita misalkan, ini terlalu kuat, kita ingin kurangin sekitar menjadi 50. Tuh, dia akan berkurang. Atau misalkan, kita ingin menggunakan intensitas sedikit saja, 10%, seperti ini. Bisa kita atur. Dia akan loading. Nah, seperti itu. Beda tadi misalkan saya balikin ke 100, dia akan lebih kuat efeknya. Seperti itu. Sama juga misalkan kita menggunakan preset yang sudah disediakan, misalkan kita pilih, kita pakai klip lain, misalkan saya pilih yang Noir ini dari Adobe. Nah, seperti itu. Tapi saya ingin intensitasnya dikurangin, kita bisa kurangin seperti itu. Jadi tidak fully black and white. Atau misalkan saya ingin masih edit gitu, misalkan saya merasa ini sudah bagus tapi exposure-nya terlalu terang, kita tinggal kurangin saja exposure-nya seperti itu. Atau kita besarkan shadows-nya, kita gelapkan shadows-nya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita menggunakan preset, baik itu preset yang sudah kita pernah save sebelumnya atau preset yang dari Adobe, itu kita masih tetap bisa mengeditnya sendiri. Baik itu di bagian intensitas atau kita ke edit slider dan kita edit secara manual. Seperti itu. Jadi menggunakan color preset ini tidak mengunci hanya ke color preset yang sudah default itu aja, tapi masih bisa tetap kita customize seperti itu. Jadi sebagai comparison tadi, kalau misalkan video ini saya matikan color presetnya, nah itu defaultnya yang saya import seperti ini looknya. Kalau misalkan saya add color preset tadi menjadi seperti ini, kayak lebih colorful, lebih cinematic, dan lebih cocok mungkin atau lebih enak dilihat gitu ya kalau di media sosial seperti itu. Nah, juga sama di tools berikutnya ada yang namanya duration. Nah, kita bisa atur nih speed klip tersebut gitu ya. Misalkan
Di sini kalau kita lihat eh, di klip ini dia agak slow mo gitu ya. Tapi misalkan kita mau kencengin. Jadi misalkan 200% gitu ya kita. Nah, kalau kita play, nah dia akan lebih cepat. Sama, saya besarkan lagi misalkan 300%, dia akan lebih cepat lagi. Ya, seperti itu. Nah, itu juga ada pilihan namanya ramp. Jadi kita bisa eh, kayak menambahkan efek eh, smoothing gitu ya. Jadi misalkan ramp itu untuk di depan dan di belakangnya. Jadi kayak misalnya dari pelan menjadi cepat, menjadi pelan lagi gitu di belakangnya. Seperti itu. Itu bisa diatur menggunakan ramp ini. Maintain audio pitch. Jadi kalau misalkan ya sering edit video, lalu kalau dicepetin kan suaranya tuh pasti kayak jadinya aneh gitu kan suaranya jadi lebih melengking atau lebih high pitch gitu. Nah, kalau kita klik maintain audio pitch ini itu untuk menjaga apa audio level dari klip tersebut seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melihat audio level dari klip-klip yang udah ada? Kita bisa di bagian kanan, di bagian kiri bawah tadi apa di toolbar yang split, duplicate atau semacam ini ada yang namanya expand audio. Nah, kita klik di mana kita. Nah, kalau udah kita klik kita bisa lihat nih di sini misalkan ini karena kebetulan videonya tidak ada soundnya, tapi kalau misalkan ada soundnya, ntar di sini kelihatan waveformnya seperti itu. Dimana kita bisa apa separate audio misalkan, nah seperti itu. Nah kita bisa pindahkan audionya ke klip lain gitu. Misalnya misalkan kita lagi ngedit video, lalu kita punya eh, sound clip dari satu video lain yang kita ingin apply ke klip lain, kita bisa langsung separate audio, kita drag aja dan kita pindahkan misalkan ke klip yang di sini seperti itu. Simple stuff. Jadi tinggal memang Adobe Premiere Rush ini tinggal drag and drop saja dan seperti kayak main Lego gitu dan layering aja sebetulnya. Lalu juga di bagian paling bawah kiri ini kita bisa lihat yang namanya control track. Nah, kita lihat nih. Di sini misalkan kita ingin melakukan penguncian dan misalkan untuk layer ini udah nih udah oke. Saya tidak ingin mengubah-ubahnya lagi. Kita tinggal klik kunci. Nah, nanti segala editing tidak akan bisa dilakukan di layer tersebut. Jadi kita hanya bisa mengedit di layer yang atasnya atau layer bawahnya. Tuh. Sama juga misalkan kita ingin oh layer ini misalkan ada audio satu atau mungkin kalau saya copy lagi misalkan. Nah, misalkan saya ada audio satu dan audio dua gitu ya misalkan. Tapi saya ingin oh yang audio dua ini eh, di mute aja deh nggak jadi dipakai gitu. Pengen tahu kayak apa. Kita bisa langsung klik mute di sini. Jadi nanti ketika kita play videonya eh, dia akan dia apa suara yang ada di layer ini, di layer audio ini tidak akan terdengar seperti itu. Sama juga di bagian video, misalkan saya naikkan ini sedikit, nah di situ misalkan seperti ini. Tapi misalkan, oh saya tidak ingin layer yang ini kelihatan nih, tinggal di hide aja. Jadi ketika kita play, dia akan meng-hide layer apa, tidak menunjukkan layer yang di hide tadi. Saya comparison, misalkan ini saya kecilkan dulu. Ini defaultnya, saya play. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan saya hide layer ini, itu dia tidak akan kelihatan. Jadi kita tadi sudah go through toolbarnya, timelinenya, lalu udah sampai di bagian speed, klipnya yang bisa kita customize seperti itu. Nah, kita bisa, misalkan kita hanya ingin, kita juga bisa ini, kalau misalkan kita matikan remnya, contohnya. Nah, defaultnya seperti ini, dia akan range entire clip. Jadi kita lihat
yang lebih cepat itu satu klip full ya. Seperti itu. Tapi misalkan kita ingin hanya spesifik satu area di klip tersebut aja yang kita ingin lebih cepat atau lebih lambat. Kita bisa lakukannya dengan cara kita track range-nya. Jadi misalkan kita ingin pertama mulai dari situ, oke, lalu endingnya di bagian, jadi misalkan hanya pertama kali sendiri, oke. Jadi kalau kita play, masih slow mo, lalu di bagian itu cepat, lalu slow mo kembali, seperti itu. Jadi dia untuk mengatur eh, speed clipnya itu kita bisa atur range-nya tidak hanya full clip saja, tapi bisa di spesifik area klip tersebut seperti itu. Lalu berikutnya ada yang namanya audio, kita bisa di sini tambah browse. Nah, di sini juga disediakan oleh Adobe Premiere Rush-nya ya. Sound effect nih. Misalkan kita ingin menggunakan sound effect tertentu, misalkan di sini ada kita cari, nah, kita browse sedikit ke bawah, ada misalkan kita ingin menggunakan sound effect ada suara burung atau sound effect apapun, sound effect apapun, nah itu kita bisa cek dan sudah disediakan oleh Adobe Premiere Pro ini. Berikut pula juga dengan soundtrack, dia juga sudah menyediakan soundtrack pilihan. Kayak contohnya misalkan di sini ada R&B, ada soundtrack yang dramatis, soundtrack yang cinematic, classic dan sebagainya. Itu bisa langsung kita lihat di pilihan Adobe Premiere Rush ini seperti itu. Nah, kalau cara menggunakannya tinggal kita tinggal klik drag and drop. Misalkan saya ingin menambahkan di bagian klip yang ini, oh dia mungkin klipnya lebih dramatis gitu misalkan contohnya. Kita bisa menggunakan tadi drama. Nah, misalkan ini, saya tinggal drag, saya tinggal klik, saya tinggal posisikan di mana saya inginkan, lalu kita tinggal klik add. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Misalkan kita ingin pendekkan durasinya, ya tinggal kita tinggal pendekin saja. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita masuk ke klip ini, akan ada musiknya. Ya, seperti itu contohnya. Lalu juga kita bisa mengatur itunya ya, apa namanya, channelnya. Jadi misalkan kita ingin left and right-nya lebih lebih misalkan kita ingin hanya terdengar kalau di pakai headset gitu atau pakai audio eksternal, kita ingin soundtrack kita hanya terdengar di kuping kiri atau di kuping kanan gitu. Kita bisa matikan channelnya. Jadi misalkan kita hanya ingin terdengar di kuping kanan, kita matikan channel yang left seperti itu. Begitu pula juga kebalikannya. Nah, lalu di sini juga kita bisa misalkan ada yang namanya pencetatan auto volume ya di sini. Auto volume itu digunakan untuk jadi misalkan kita masukkan background musik ke klip orang yang lagi ngomong gitu. Misalkan klip ada percakapan. Kalau kita klik auto volume dan auto dark ini, nanti dia akan otomatis ngedetect dan menyamakan dan mengecilkan suara background musiknya itu ke agar tidak ngedrown out suara conversation atau suara percakapan orang tadi sebelumnya seperti itu. Jadi ini dengan bantuan AI engine-nya Adobe Premiere Rush ya. Jadi memang kalau dulu kita menggunakan video editing app lain gitu, kita harus besar kecilkan secara manual untuk supaya percakapan orang itu tidak eh, tertutup dengan musik backgroundnya ya. Kalau sekarang kita tinggal klik saja auto volume. Nah, terus kita change audio type-nya misalkan ini sebagai musik ya, otomatis nanti kalau ada percakapan orang dia akan mengecilkan suaranya sendiri seperti itu. Sama di sini ada clip volume, misalkan kita merasa clip volumenya secara default terlalu kenceng, kita bisa kecilkan. Atau mungkin kita merasa ini kurang besar volumenya, kita bisa besarkan seperti itu. Auto dark untuk mengecilkan suaranya agar tidak
apa over ya itunya apa namanya. Jadi kalau misalkan di sini ada yang namanya audio level nih di bagian kanan. Kalau kita play, nah itu lihat seperti itu. Masih di bagian yang kuning ya, masih di bagian yang acceptable level. Tapi kalau misalkan saya kecilkan tuh kayak dia lebih kenceng suaranya. Oh, Levelnya keren, juga men. pasti akan lebih besar. Nah, kalau misalkan ya, sorry. Tadi ke mute dari kapan ya? Agak ke mute ya tadi. Sorry. Ya, ini jadi di bagian klip ini kalau misalkan kita bisa lihat tadi di bagian auto volume. Kalau misalkan kita matikan auto volume ya, kita lihat di level kanan ini dia sudah menyentuh bagian yang merah tuh, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik auto volume, dia otomatis akan lebih eh, suaranya lebih terjangkau dan lebih apa? Tidak sakit kuping gitu kalau orang dengarnya di headphone gitu. Jadi masih acceptable level. Ya auto volume itu tidak hanya ngedak suaranya apa mengecilkan suara kalau ada percakapan, tapi dia juga memastikan agar suaranya itu tidak apa terlalu kencang untuk didengar orang lain seperti itu. Dan yang terakhir ada crop. Jadi misalkan di sini saya memiliki video klip yang saya akan pakai, mungkin saya pakai video klip lain ya. Video klip yang pertama ini. Nah, oke di sini kita ingin crop misalkan saya ingin crop eh, video ini hanya menampilkan bagian bawahnya saja gitu. Nah, kita bisa seperti itu. Crop horizontal position. Ini untuk mengatur positionnya, offset position. Kalau horizontal position itu dia ke kanan dan ke kiri. Kalau vertical position itu otomatis dia atas ke bawah. Rotation kita bisa atur. Biar misalkan videonya mau rotate. Flip juga kita bisa. Misalkan videonya mau kita flip left and right atau atas bawah. Opacity video juga kita bisa atur di bagian transform ini. Scale juga kita bisa atur. Misalkan dia mau besar, kecil, scale-nya. Atau kalau kita klik advance, nah ini kita ada yang namanya crop di sini. Dimana kita bisa, misalkan kita ingin menyimpan eh, videonya di bagian bawah saja. Atau kita crop secara persentase atasnya gitu. Misalkan kita ingin membuang 20% atas videonya. Kita tinggal top, kita drag slider misalkan sampai 20%. Saya klik sampai 20%. Nah itu otomatis dia akan menge-crop 20% bagian atas videonya. Sama seperti bottom, misalkan saya ingin membuang 30% bagian bawah, saya tulis saya 30% bottom, nanti dia akan membuang 30% atau mengecrop 30% bagian bawah klip tersebut gitu. Sama juga left and right itu left 30% saya crop, atau right misalkan saya buang, saya crop 20% misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat, contohnya mungkin saya duplicate dulu layer ini, saya duplicate ya, lalu saya taruh di atasnya, saya duplicate lagi. Nah mungkin saya ingin membuat efek nih kayak split 3 gitu, tapi dengan warna yang berbeda. Jadi saya mungkin apply dulu warna di sini, ini cyan misalkan, lalu yang di bawah ini default, ini lebih bawahnya lagi mungkin uh, magenta seperti itu. Nah tinggal kita transform, crop misalkan atas, bagian atas. Nah, saya ingin video ini di bagian atas 33%, jadi misalkan saya, nah seperti itu, yang ini of course atas 33, bawah juga 3. Nah, seperti itu. Jadi misalkan saya ingin membuat tampilan video seperti ini ya, kayak ada perbedaan warna gitu di antara frame, saya bisa duplicate 3 video tersebut, terus saya tinggal mainin cropnya. Eh, Misalkan crop yang paling atas ini, saya cuma ingin nunjukin 33% bagian atasnya. Yang tengah, saya ingin nunjukin yang klip yang tengah ini hanya tengahnya saja, yang bawah juga 33% bagian bawahnya saja, sisanya gitu.
Kita tinggal edit semua klipnya dengan warna berbeda, nanti hasilnya akan seperti ini. Jika kita play, nah, seperti dia akan menunjukkan efek warna yang berbeda gitu. Sama juga misalkan kita lakukan, saya dulu semua. Nah, misalkan saya lakukan secara horizontal juga sama, misalkan ini juga ini sorry. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi kayak menunjukkan adanya perbedaan warna di frame-nya tersebut seperti itu. Jadi apa crop ini bisa kita gunakan sekreatif mungkin ya, bisa kita langsung coba-coba aja dia. Kita misalkan mau ya tadi contohnya kita mau melakukan adanya perbedaan warna kanan dan kiri frame gitu misalkan. Kita bisa menggunakan crop dan duplicate clip tadi dan kita gabungkan seperti itu. Jadi sebetulnya Premiere Rush ini lebih ke bagaimana cara kita menggabungkan ya, kayak apa tool-tool yang sudah ada dan menghasilkan video yang sekreatif mungkin seperti itu. Jadi misalkan contohnya saya ingin mengubah juga nih, misalkan saya geser sedikit ininya, klipnya. Dan misalkan seperti ini. Misalkan yang ini, saya misalkan, oke. Nah, misalkan saya ingin membuat adanya kayak apa warna yang bermunculan tapi secara apa tidak dalam waktu tidak dalam saat yang sama, saya bisa lakukan seperti ini dengan hanya dengan menggunakan crop dan warna tadi seperti itu contohnya. Jadi sangat simpel kalau misalkan ini kita lakukan di Adobe Premiere Pro atau di After Effects itu mungkin pengaturannya lebih susah gitu, lebih ribet. Tapi sementara kalau di sini kita tinggal apply color preset, kita apply crop seperti itu dan kita sudah bisa membuat tampilan klip dengan warna yang berbeda-beda seperti itu. Oke, kira-kira ini di bagian crop, lalu di bagian appearance juga kita bisa uh, lakukan ada yang namanya feather. Jadi kita misalkan contoh di klip yang tengah ini, klip yang warna default, kita ingin edge feather-nya itu seperti itu, kayak lebih ngeblend. Atau mungkin bagian ini deh, di bagian klip yang kedua ini saya ganti klip aja. Nah ini, misalkan kalau kita lihat klip yang berada di atasnya itu kan kayak masih kasar banget gitu ya, apa namanya, edge-nya gitu, ujung-ujung videonya masih kayak tempelan gitu. Sebenarnya kita bisa apply yang namanya edge feather ini. Nah, seperti itu. Jadi dia kayak lebih ngeblend dengan videonya. Seperti itu. Jadi kayak lebih ada efeknya. Saya play, nah seperti itu. Dibandingkan tadi kalau misalkan tidak ada edge feather, nah seperti itu. Lihat bedanya. Jadi kalau misalkan, jadi misalkan kita ingin eh, membuat kayak dreamlike eh, atau kayak orang itu melihat dalam mimpi gitu ya. Contohnya misalkan kita bisa buat seperti ini. Saya delete dulu yang ini. Nah, di bagian ini misalkan saya edge feather. Nah, seperti itu. Jadi kayak sana itu orangnya lagi bermimpi gitu. Kalau saya play, nah kesannya dia kayak lagi membayangkan gitu ya, kayak ada efek di ujung-ujungnya. Ini hitam karena di backgroundnya itu belum ada apa namanya eh, warna apa-apa ya, jadi makanya otomatis dia hitam. Tapi kalau misalkan kita tambahkan grafik lain gitu, misalnya kita add grafik,
Kita lihat, kita tambahkan saja misalkan image gitu ya mungkin. Mungkin ini saya add, ya akan loading sebentar. Nah, di sini saya mau delete aja tulisannya nggak apa-apa, delete karena saya mungkin tidak membutuhkan tulisannya ya. Delete, delete. Nah, ini shape misalkan saya mau pakai warna putih, oke, dan saya taruh ini di bagian bawahnya gitu berarti ya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Contohnya kalau misalkan saya masukkan tadi shape atau image dengan background tertentu di belakangnya, kita bisa lihat, nah, dia akan menghasilkan efek gitu kayak misalkan contohnya dia melihatnya kayak lagi pandangan, dia lagi membayangkan sesuatu gitu. Itu pokoknya bisa kita gabungkan lah uh, secara secara kreativitas kita gitu ya. Uh, baik, edge feather ini. Misalkan kita tidak ingin terlalu kenceng, ya tinggal kita kurangkan saja. Atau mungkin kita menggabungkan lagi tadi dengan vignette, ya tinggal kita balik ke bagian color tadi, lalu di bagian edit, nah kita tambahkan vignette gitu misalnya. Mungkin edge feather terlalu kenceng. Opacity-nya saya kurangin dulu. Jadi kayak kesannya kayak dia lagi membayangkan apa? Kesannya ini kayak vision in a dream gitu kayak kalau kita seperti. Nah, itu jadi untuk ngedit untuk mengachieve look yang kita inginkan dari video kita, kita bisa apa? Gunakan multiple tool ya tadi, gunakan berbagai tool kayak contohnya tadi transform toolnya kita bisa gunakan, coloringnya, lalu kita bisa juga gunakan kita manipulasi opacity-nya dan kita tambahkan motion graphic template atau kita tambahkan shape di background-nya gitu untuk memanipulasi warna tertentu gitu. Karena contohnya kalau misalkan ini itu kan kalau background putih, tapi kalau misalkan saya ubah grafiknya warnanya menjadi warna lain, dia akan otomatis akan mengubah background-nya. Jadi contohnya misalkan saya ubah warna yang kelihatan lebih berkontras, kita ubah warna merah. Nah, seperti itu. Dia kan terlihat tone-nya lebih beda. Atau mungkin kita ubah ke warna yang lebih kontras, warna biru. Nah, seperti itu. Mungkin videonya saya kecilkan lagi opacity. Nah, seperti itu. Dia otomatis akan menampilkan warna di bawah apa layer bawahnya. Jadi kita bisa juga manipulasi how it looks dengan cara layering di timeline-nya. Seperti itu. Oke, kira-kira sejauh ini untuk demo Adobe Premiere Rush ya, memang karena Adobe Premiere Rush itu simple. Mungkin kita sebelumnya, mungkin kita jika udah selesai nih, kita mau share videonya kita atau kita mau jadikan eh, export, kita export videonya. Kita bisa lakukannya dengan cara di share di bagian atas ini. Di sebelah edit ada namanya share. Nah, di sini kita bisa save as a local copy. Misalkan kita mau save di folder komputer kita dengan nama tertentu, dengan settingan tertentu, kita bisa atur. Misalkan resolusinya 4K atau 720p, frame rate-nya kita bisa atur sesuai dengan klip kita pilih aja automatic 30 frame per second, audio channel, kita bisa pilih mau kita ekspor dengan audio atau tidak, quality-nya of course dia high kalau kita ingin ingin mengekspornya dengan kualitas tertinggi. Preset, nah di sini kita ada namanya preset. Kalau misalkan kita ingin automatic mengikuti klip raw-nya kita, ya kita pilih aja automatic. Tapi misalkan kita ingin menguploadnya eh, ke YouTube atau ke Facebook atau kemanapun, dia sudah disediakan presetnya di sini. Ada Facebook 1080p, YouTube 1080p, YouTube 4K, dan sebagainya. Bahkan kalau misalkan kita ingin sekalian nih,
kita save videonya ke local copy sekaligus kita upload video ke Instagram auto tanpa kita atur-atur lagi. Kita bisa langsung di sini share ke Instagram seperti itu. Nah, di sini nanti dia bisa langsung share ke Instagram atau misalkan ke YouTube dia juga bisa. Nah, sign in to YouTube, jadi kita sudah sign in dan akun kita nanti ketika kita share atau kita ekspor, dia otomatis akan langsung mengupload ya ke YouTube channel kita seperti itu dengan settingan-settingan yang sudah kita atur tadi sebelumnya. Jadi eh, balik lagi ke Bapak Ibu atau kakak-kakak yang misalkan lagi traveling atau lagi tidak di depan laptopnya dan ingin share apa namanya video ini langsung ke sosial media kita baik YouTube, Facebook, Instagram atau mungkin yang punya portofolio di Behance itu bisa langsung melakukannya directly dari Adobe Rush tanpa perlu manual save ke local copy lalu kita upload secara manual, kita tidak perlu. Dia langsung ada pilihan auto di sini untuk upload ke YouTube, Facebook, Instagram dan ke Behance seperti itu. Tapi mungkin untuk kali ini saya pilih untuk yang local copy aja. Saya save di desktop aja misalkan. Nah, ini saya ubah namanya misalkan seperti ini. Kalau sudah kita klik export, nanti dia akan rendering. Tentu renderingnya akan berbeda ya dari device ke device dan berbeda tergantung dari resolusi klipnya seperti itu. Kalau semakin besar klipnya atau semakin besar durasi filenya gitu ya, otomatis renderingnya akan lebih lama seperti itu. Kalau kita sudah kita bisa view in Finder atau view di folder yang kita save tadi, atau kita bisa done dan melanjutkan dan kembali ke project kita yang ini atau kita kembali melakukan project lainnya seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa misalkan kita saat menggunakan Adobe Premiere Rush ini bingung gitu ya. Mungkin kita ingin get in touch dengan community kita, dengan community Adobe atau ingin tahu know-how kayak tips and trick Adobe Premiere Rush itu cara menggunakannya gimana gitu. Kita bisa langsung klik ke kanan atas di bagian give feedback ini, nanti dia akan langsung masuk ke community. Nah, di sini kita bisa langsung lihat semua forum-forum yang berhubungan dengan Adobe Premiere Rush gitu. Misalkan ada discussion tertentu atau misalkan ingin menambahkan user guide, misalnya kita ingin lihat user guide gitu, tutorial, nah itu bisa kita langsung klik tutorial di bagian sini. Kita juga bisa langsung baca dari Adobe-nya tutorial-tutorial seperti contohnya tutorial misalkan kita ingin benar-benar belum tahu banget nih Adobe Premiere Rush seperti apa sih, kita bisa lihat tutorial basicnya di sini. Kalau misalkan suatu hari kita ingin mencoba sendiri dan masih kebingungan gitu ya, kita bisa lihat contohnya di sini disediakan oleh Adobe cara share videonya ke sosial media seperti apa, settingan-settingan yang penting seperti apa gitu, atau misalkan transition kalau misalkan kita masih bingung cara manipulasi transition dengan yang lebih advance atau next level gitu, ini semua sudah disediakan di portal Premiere Rush Adobe seperti itu. Jadi kita bisa anytime semasa ke koneksi internet kita bisa langsung buka portal Learn tersebut dan belajar lebih lanjut Adobe Premiere Rush ini seperti itu. Mungkin sampai di sini demonya Bapak Ibu dan Kakak sekalian. Mungkin tadi sudah ada pertanyaan di chat ya sepertinya, saya belum sempat cek. Coba. Oke, mungkin kita bisa go through dari pertama ya question-questionnya. Mungkin kalau masih ada yang bingung atau kurang jelas beberapa part bisa langsung tanya aja ya di chat sambil saya lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi di chat. Kalau kita hendak memotong film dengan program ini, apakah filenya bisa lebih kecil dibandingkan file film aslinya? Bisa. Jadi misalkan potong itu maksudnya kayak kita mau ngetrim satu bagian video atau satu bagian file gitu ya. Itu bisa kita save-nya lebih kecil filenya. Jadi misalkan saya mulai baru deh. Misalkan saya bikin project baru dengan klip ini misalkan. Ini klipnya itu kalau saya cek di Finder itu size-nya
8 mega. Oke, mungkin jangan yang 8 mega ini terlalu kecil ya. Mungkin saya ganti filenya, saya delete dulu. Saya tambahkan yang ini, mungkin tadi ini 38 mega. Nah, seperti ini. Jadi misalkan saya mau potong film ya, potong klipnya gitu. Misalkan saya hanya mau ini kan 18 detik nih. Misalkan saya mau mengambil hanya 10 detik pertama. Saya trim. Nah, lalu saya buang eksesnya gitu. Lalu ketika saya ekspor, saya share. Nah, ini misalkan saya ubah namanya potongan. Nah, di sini di advance kita tinggal lihat settingannya. Misalkan kita ingin filenya itu lebih kecil gitu atau size-nya kita bisa turunkan mungkin quality medium atau mungkin resolusinya jika kita tidak ingin terlalu besar hanya kita untuk lihat di handphone gitu contohnya kita bisa turunkan 720p misalkan seperti itu. Lalu kita tinggal save. Contohnya misalkan kita save ke desktop, saya ekspor. Nah, kalau di desktop tadi mesti filenya jadi hanya 6 mega seperti itu. Tapi mungkin kalau misalkan kita ingin eh, save-nya dalam resolusi yang full ya juga bisa tadi karena resolusi fullnya ini 1080 mega. Kalau kita lihat estimated file size-nya 20 mega. Eh, masih lebih kecil dibandingkan tadi file originalnya yang sebelum dipotong itu sekitar 38 mega seperti itu. Jadi memang bisa kalau misalkan memang ingin memotong film, jadi misalkan motong sedikit kita motong satu part dibuang atau apapun dengan aplikasi ini bisa lebih kecil dibandingkan dengan film aslinya. Itu bisa. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada fitur untuk gain volume dan menghilangkan noise dari audio? Oke. Untuk menghilangkan noise dari audio. Oke, sebentar. Kita tinggal tambahkan saja audio clip. Misalkan, eh, tambahkan. Di sini pengaturan audionya di Premiere Rush ini hanya secara basic aja ya gitu. Tadi yang kita lihat di sini ada clip volume, lalu ada auto volume, auto dark, terus misalkan. Nah, di sini kalau misalkan kita change ini misalkan menjadi voice nih, ini kan saya tadi menggunakan yang music gitu ya, type ya. Tapi kalau misalkan kita masukkan voice over kita dan kita ganti type yang menjadi voice, di sini kita bisa lihat ada namanya auto volume, ada reduce background noise. Nah, itu bisa kita bisa hilangkan background noise yang ada dalam voice over kita secara berapa persen. Reduce echo, jadi misalkan pas kita saat recording ada pantulan suaranya itu kita bisa reduce juga menggunakan Premiere Rush ini. Bahkan kalau misalkan kita ada eh, speech-nya atau percakapannya itu kurang terdengar gitu ya, kita bisa enhance speech. Kita bisa bisa kita bisa naikkan pitch-nya atau kita bisa turunkan intensitas pitch-nya seperti itu. Itu sudah disediakan di Adobe Premiere Rush seperti itu. Untuk gain volume tinggal kita naikkan saja clip volumenya. Tapi kalau misalkan kita ingin outnya secara auto, ngebalance sound dan volumenya tinggal kita klik saja fitur yang auto volume dan balance sound ini. Nanti dia akan otomatis menyamakan dengan sound clip dari project tersebut yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin terjawab ya pertanyaan tersebut. Mungkin ada pertanyaan lain lagi yang mungkin masih belum jelas atau ingin ditanyakan lebih lanjut gitu soal Adobe Premiere Rush ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalnya ada yang masih bingung atau ingin explore lagi tentang Premium Rush, bisa tanya langsung melalui kolom chat. Ya, ada yang angkat tangan tadi itu ya, Pak Yusuf ya. Ya. Ya, Mm-mm. melanjutkan yang tadi, Pak. Mm-mm. Kalau untuk yang gain volume, itu kan tadi ditunjukkan yang klip volume ya. Klip volume Mm-mm. itu bukannya volume default ya, Pak ya. Kalau seandainya, kayak contoh nih, Mm-mm. kalau seandainya Mm-mm.
rekaman saya terlalu kecil suaranya. Terus Mm-mm. kemudian rencananya mau saya naikkan volumenya gitu. Apakah cukup menarik tulisan apa namanya bar klik volume itu ke 100% atau ke lebih dari 50% atau ada fitur lain yang memang apa namanya untuk menaikkan itu yang semula dari 100% menjadi 100% lebih gitu. Oke, oke. Kalau dari Premiere Rush sendiri sih hanya dengan menggunakan bar clip volumenya ini aja ya, Pak. Jadi memang kalau misalkan kita mau membesarkan klip volumenya tinggal kita drag ke paling kanan sih seperti itu. Katanya kalau misalkan lebih dari 100%-nya ini apakah kayak kayak contohnya kalau misalkan kita ke Premiere Pro atau ke itu kan ada yang namanya enhance volume gitu ya, Pak, untuk naikkan gain volume. Nah, itu kalau di sini sih di Premiere Rush ini nggak ada fitur itu, Pak, karena memang tidak disediakan dari Adobe-nya. Jadi memang kita hanya untuk gain volume itu kita bisa langsung dari clip volume aja sih ini seperti itu. Oh, baik. Bayangan saya itu apa Mm-mm. namanya volume bawaan gitu ya. Jadi kalau 100% ya 100% yang apa audio yang kita masukkan ke situ, bukan yang gain gitu untuk menambahkan volumenya gitu. Tapi nggak apa, Mm-mm. kayaknya cukup Pak. Terima kasih. Oke, mungkin buat tambahan ya Pak, kalau kita lihat ini kalau saya masukkan kan tadi secara default dia 50 ya Pak. Kalau Bapak lihat waveformnya itu kan dia Oh, baik, seperti ini. baik. Heeh. Tapi kalau saya Dia naikkan naik, jadi Pak. 100 dia naik Pak. Nih kayak Oh ya, gitu. baik. Tuh, Berarti heeh, gain memang seperti itu. itu ya, Pak. Heeh. Oke. Terima Ya, kasih, terima kasih. ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, Pak, kita bisa Mm-mm. lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu foto bersama, dan juga langsung ditutup juga. Oke, oke. Bapak Ibu bisa di on cam dulu. Mungkin saya matikan share screen saya berarti ya di sini. Iya, iya Pak. Oke, bentar. Saya matikan. Terima kasih Pak Adrian. Iya. Mm. Oke. Oke, saya izin untuk screenshot. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.